Hah? Seriusan? Bocoran soal PM dari ruang guru? Wah, ini kalian harus tahu banget ini soal-soal PM yang diprediksi oleh ruang guru ini bakal keluar di SNBT tahun 2025. Halo guys, kenalin nama gua Faisal Mufi Irfanus Sakib, salah satu founder dari channel Bincang Kampus ini, yang mana di channel Bincang Kampus ini gua bakal share berbagai macam informasi seputar dunia perkampusan, baik itu SNBP, SNBT, mandiri ataupun beasiswa-beasiswa, habis itu informasi jurusan-jurusan yang trending, potensi lulusan jurusan dan lain-lain sebagainya. Nah, buat kalian yang merasa minat dengan pembahasan-pembahasan seperti ini tentang dunia perkampusan, dunia perkariran dan dunia kerja, kalian bisa langsung subscribe channel Bincang Kampus ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi lengkap selanjutnya. Nah, di episode Bincang Kampus kali ini gua bakal kerjain soal PM yang diprediksi oleh ruang guru ini bakal keluar di SNBT tahun 2025. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai karena nanti gua bakal kasih tahu kalian semuanya cara ngerjainnya. Oke? Dan sebelum itu gua mau minta maaf banget buat yang mungkin di video sebelumnya pembahasan aku agak sedikit melebar. Ada dari kalian yang memberikan saran kalau misalkan pembahasannya tuh lebih dispesifikasikan lagi. Jadi kalau misalkan kita mau membahas tentang A, kita fokus membahas A, jangan fokus ke membahas B. Oke, saya sangat berterima kasih kepada kakaknya yang memberikan kritik seperti itu ke saya, karena kritikan dari kalian, saran dari kalian juga merupakan motivasi bagi saya untuk terus selalu berkembang. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah memberikan support, saran dan kritikannya ke saya. Dan ya mungkin soal-soal yang bakal saya ajarkan ke kalian semua ini, menurutku ini masih dalam kategori beginner guys. Jadi kenapa saya sengaja di 5 hari sebelum kalian SNBT ini, di tanggal 23 kalian kan bakal SNBT nih. Kenapa aku sengaja kasih soal yang menurut aku ini masih lumayan beginner tapi menggocek? Karena gini guys, di PM sendiri, di PM itu kan sub materinya banyak sekali tuh, seperti yang aku kasih tahu di sebelumnya. Apa? Bocoran-bocoran kisi-kisinya. Nah, biasanya orang-orang pada umumnya itu kayak nggak mungkin hampir bisa menguasai semua materi. Jadi di waktu-waktu yang semakin mendekati SNBT ini, langkah yang paling terbaik itu adalah ya kita harus maksimalin soal-soal yang aslinya mudah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ngerjain soal-soal yang mudah itu. Jangan sampai soal mudah kita sampai nembak gitu, rugi. Karena itu akan sangat mempengaruhi peluang soal itu benar. Oleh karena itu, supaya soal-soal mudah kita itu nggak nembak, mari kita kerjakan perkiraan soal-soal beginner yang menurut aku itu cukup menggocek. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita kerjakan soal-soal PM Search Ruang Guru. Check it out. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama nih guys. Jika P nih guys ya, adalah bilangan yang menyatakan 0,275% dari 9,27. Nah, kita sudah dapat suatu informasi penting nih mengenai suatu angka dan suatu variabel. Langsung saja, jika kalian tahu ada suatu informasi penting, langsung tulis suatu pernyataan. Suatu pernyataan ataupun suatu informasi yang istilahnya itu bentuk including ataupun bentuk simpulan. Jadi langsung ada buat poin di mana P adalah 0,275% dari 9,27. Ini sesuai dengan informasi di soal guys. Anda cuma cukup buat pernyataan aja, yang nantinya gunanya juga buat perhitungan-perhitungan setelah ini. Habis itu ada informasi selanjutnya, Q adalah bilangan yang menyatakan 9,27% dari 0,275. Kita tulis pernyataannya sama seperti P, Q sama dengan 9,27% dari 0,275. Nah, langsung saja kita diberikan 5 pernyataan nih antara A, B, C, D, E. Mana yang benar? Apakah P ini kurang dari Q, ataukah P sama dengan Q, ataukah P lebih dari Q, ataukah P dikali Q sama dengan 1, ataupun P ditambah Q itu sama dengan 1. Nah, kita disuruh milih mana yang benar antara A, B, C, D. Kita langsung saja mulai ke perhitungannya. Kita mulai dari yang P dulu. Nah, di sini nilai P memenuhi karena informasi di P itu ada 0,275% dari 9,27. Jadi kita langsung kalikan keduanya guys. Nah,
Karena kita masih belum tahu nih nilai konkretnya antara P dengan Q. Kita kan mau bandingin nih antara P dan juga dengan Q untuk nyari mana yang benar pernyataan antara A, B, C, D, E. Nah, untuk bisa tahu, kalian harus tahu dong nilai konkretnya P sama Q itu berapa. Karena ini bentuknya masih ada persen dan juga ada desimal juga. Jadi kita harus cari dulu nilai P aslinya itu berapa. Dengan cara seperti ini. Langsung kita buat jadi posisi rasional. Begitu juga ini yang desimal kita jadikan rasional dua-duanya supaya memudahkan kita untuk mencari hasilnya. Sehingga dari hasil perkalian 275 per 100.000 dikali 927 per 100 ini bakal jadi seperti ini. Nah, di sini kalian pasti banyak bertanya, kenapa nggak dicari sampai hasil konkretnya ataupun sampai hasil baginya gitu? Kenapa? Karena gini guys, kita kan mau membandingkan antara P dengan Q kan, dengan Q. Pastinya bisa saja kan pas nanti hasil akhirnya itu P sama Q ini sama gitu loh guys. Jadi biar kita nggak nyari sampai akhirnya dan kita nggak wasting time, nggak banyak menghabiskan waktu. Sehingga kita coba aja cari Q-nya dulu, apakah nanti Q-nya sama dengan ini. Kalau misalkan sama ya kita nggak perlu nyari sampai selesai dong. Itu sudah bakal ketemu nanti jawabannya. Oke, kita sekarang coba cari yang nilai Q. Q kan diketahui nih 9,27% sama 0,275. Itu langsung dikalikan. Nah, nanti bakal jadikan sama seperti tadi, jadikan dalam bentuk rasional biar perkaliannya mudah. Nah, yang mana nanti setelah kita kalikan rasional ini antara pembilang dan juga dengan penyebut, nanti bakal ketemu hasilnya 927 dikali 275 per 10 juta. Ini nilainya sama dengan Q, alias sama antara P sama Q ini memiliki nilai yang sama. Jadi kita nggak perlu sampai nyari hasil akhirnya guys. Nah, makanya jika sudah ketemu seperti ini, maka P sama dengan Q dan jawaban yang benar adalah jawaban yang B guys. Wah, gimana, gampang kan? Sebenarnya soal-soal kayak gini itu ya guys ya, gampang-gampang, tapi kalau misalkan orang nggak paham itu bisa orang tiba-tiba nembak gitu. Kan ini merugikan kalau kita nembak, padahal soal seperti ini itu bisa kita kerjakan 1-2 menit itu bisa selesai. 1 menit bisa lah kalau misalkan kalian benar-benar cepat dalam menulis ataupun mengerjakannya. Habis itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh, ini soal cerita. Nah, ini gua ingin kasih tahu juga kalau misalkan soal-soal panjang seperti ini biasanya tuh kita tuh cenderung melihat soal ini tuh susah karena kenapa? Panjang banget, pasti nanti pengerjaannya juga panjang. Aslinya soal-soal kayak gini tuh nggak panjang ngerjainnya. Cuman karena mindset kita melihat soal ini panjang, akhirnya kita jadi malas nih. Jadi finally kita ngelangkai. Padahal soal-soal kayak gini tuh aslinya gampang kalau kita kerjakan dan kita teliti lagi guys. Oke, mari kita kerjakan coba soalnya, oke? Pada tahun 2018 di Indonesia nih guys, terdapat sebanyak 348.809 kasus baru dari seluruh jenis kanker yang ada dan tercatat 207.210 guys. Ingat, 207.210 kematian tadi kasus baru, yang ini kematian, beda parameter ya guys. Biar kalian nanti nggak terkecoh. Habis itu soalnya data banyaknya kasus baru dan kematian berdasarkan jenis-jenis kanker yang paling umum di Indonesia ini dijelaskan dalam tabel berikut ini guys. Jadi udah dijelaskan nih, darah kasus barunya berapa, kematiannya berapa sampai ke usus besar. Habis itu langsung ke soalnya. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, nah, di soal ini tuh sama seperti yang soal nomor pertama, yang mana kita disuruh ngecek ini pernyataan A apakah benar atau salah, B ini apakah benar atau salah, apakah benar atau salah, apakah benar atau salah, sampai yang poin ke ini apakah benar atau salah. Kita kan nggak tahu. Nah, kita harus cek satu persatu. Nah, ini yang mungkin cukup wasting time alias cukup menghabiskan banyak waktu. Tapi kalau kita memang nyoba dari yang A dulu dan langsung ketemu, biasanya tuh udah enak. Jadi kita sampai A dulu sudah selesai nemu. Jadi itu lebih cepat dan nanti kita sudah bisa mengerjakan soal selanjutnya. Oke, kita coba kerjakan yang A dulu.
Kita lihat pernyataan yang kita tulis pernyataannya dulu guys, biar kalian seperti tadi yang saya ajarkan. Di tahun 2018 ada 348.809 kasus baru dan 207.210 kematian. Oke, kita tulis pernyataannya dulu buat informasi nantinya. Habis itu langsung kita jawab. Tadi yang ini yang kita coba yang opsi A alias yang pertanyaan pertama. Kan pertanyaan pertama ini kan menjelaskan persentase kasus baru kanker rektum. Kanker rektum nih itu lebih tinggi dari kanker ovarium, dari persentase kanker ovarium. Apakah pernyataan A ini benar? Apakah opsi ini A ini benar? Kita cek. Nah, kita harus tahu dulu nih guys, persentasenya berapa. Soalnya kan kita belum tahu nih persentasenya berapa. Nah, untuk persentase sendiri kalau kalian belum tahu nih guys ya, persentase itu adalah jumlah suatu nilai dikalikan dengan universalnya dikalikan dengan 100%. Misalkan nih guys, 14.112 ini didapat dari mana? Didapat dari pernyataan kasus baru dari kanker rektum. Ingat, ini kasus barunya rektum. Nah, ini. Kasus barunya ada 14.112. Itu kita taruh di sini dan 348.809 ini adalah universalnya. Jadi S-nya berapa sama universalnya berapa dikalikan dengan 100%. Itu adalah ya rumus biasalah dalam nyari presentasi. Habis itu ketemu nih 0,040 dikali 100% dan ketemu X-nya alias persentase kasus baru kanker rektum ini adalah 4%. Nah, kita mau bandingin dengan yang kita coba kasih Y ini adalah persentase kematian kanker ovarium. Habis itu kita cari dulu seperti biasa rumusnya, yakni cari suatu nilai tertentu, universalnya berapa sama dikali dengan 100%. Kita lihat kematian kanker ada berapa sih? Kanker. Coba kita cari ya guys. Kanker apa? Ovarium. Kanker ovarium. Nah, kanker ovarium ini kita lihat kematiannya itu ada 7.842 dan universalnya seperti yang dikatakan tadi dalam pernyataan ini adalah kematian total itu ada 207.210. Jadi habis itu kita kalikan 100. Ini adalah seperti biasa kita rumus mencari persentase. Habis itu ketemu 0,038 kali 100%. Habis itu Y-nya sama dengan 3,8%. Nah, di sini kita sudah ketemu hasil X sama Y-nya guys. Lalu kita coba nih cek apakah X ini lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan, dan ternyata 4% dengan 3,8% itu lebih besar 4%, sehingga X lebih besar dari Y dan opsi alias jawaban A ini benar guys. Waduh. Oke, tadi kan kita sudah ketemu nih nilai A sudah benar. Nah, sebenarnya kalian sampai sini itu udah cukup guys ya. Kalian nggak perlu ngecek lagi sampai karena ya kan kalian harus istilahnya tuh memaksimalkan waktu yang sedikit di SNBT tersebut. Dia kalian nggak perlu ngecek yang antara B, C, D, E karena A sudah pasti benar. Tapi karena di video ini gue pengen ngecek buat kalian juga buat pelajaran bagi kalian, karena kan bisa saja besok yang A ini nggak ditaruh di poin A alias mungkin ditaruh di C ataupun ditaruh di D. Jadi kita coba cari tahu sampai yang poin E apakah benar semuanya salah atau gimana. Oke, langsung kita masuk ke yang pernyataan ke B. 3 jenis kanker dengan jumlah kematian tertinggi yaitu adalah paru-paru, payudara, dan juga hati. Apakah benar? Ingat, jumlah kematian, bukan kasus baru ya, kematian. Kita cek yang kematian, fokus kematian, jangan sampai tergojek sama kasus baru ya. Kita fokus kematian. Di kematian kita lihat paru-paru berapa sih? Paru-paru itu 26 ya. 26.095. Habis itu yang kedua ada payudara. Yang kanker payudara ini 22.892. Habis itu yang di soal ini dikatakan hati. Hati berapa? Hati kematian hati ini ada 18.348. Ini cuma banding-bandingkan aja. Apakah benar nih? Ini adalah 3 kematian tertinggi. Coba kita cek. Ternyata ada kematian yang lebih tinggi daripada hati. Ini adalah cervix. Cervix mana? Ini cervix. Cervix kematiannya adalah 18.279. Sehingga ini tuh lebih besar dari hati. Sehingga yang poin ke B ini udah pasti salah. Kita coba yang poin ke C. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya opsi B ini salah guys ya. Kita lanjut ke yang soal ke C.
jumlah kematian kanker darah, kematian lagi guys ya, fokus kematian kanker darah itu lebih banyak daripada kasus baru dari kanker prostat. Ingat, ada dua parameter yang berbeda, yakni dia membandingkan antara kematian dan juga kasus baru. Oke, jangan sampai salah. Oke, kita langsung cek coba. Kematiannya kanker darah berapa sih kematian kanker darah? Kematian ada 11.314. Untuk kasus barunya kanker prostat, ingat mana kanker? Ah, ini kanker prostat. Itu kasus barunya ada 11.361. Nah, kita disuruh bandingin apakah kematiannya kanker darah ini itu lebih banyak daripada kasus barunya kanker prostat. Ternyata setelah dicek, ternyata kanker darah ini tuh jumlah kematiannya tuh lebih sedikit dari dari kasus kankernya kasus baru kanker prostat yang hanya 11.361. Nah, yang pastinya hal inilah yang mengatakan bahwasanya opsi C ini salah, karena kasus baru kanker prostat lebih banyak daripada kanker darah, kematiannya kanker darah. Oke, ini cuma banding-bandingkan doang sih guys, kalian seharusnya bisa deh. Habis itu yang D, kanker serviks merupakan kanker dengan jumlah kasus baru terbanyak. Apakah benar? Kita coba cek. Jumlah kasus barunya serviks, mana nih serviks. Nah, ini serviks. Kasus barunya berapa sih? 32.469. Apakah itu merupakan jumlah kasus baru terbanyak? Kita cek. Ternyata ada yang lebih banyak guys. Ini adalah kasus barunya payudara. Mana ini payudara? Nah, 58.256. Jadi kita cuma baca doang guys, informatif. Jadi jangan jangan sering ngira kalau misalkan ada banyak data, ada banyak bacaan tuh pasti susah. Enggak, ini termasuk masih mudah sih, cuma kita banding-bandingkan doang. Begitu juga yang E ini kita disuruh ngitung presentasi. Apakah benar persentase kematian akibat kanker tiroid itu sebesar 22%? Apakah benar nih guys? Kita coba cari. Tiroid ini kan kasus barunya ada 11.470, habis itu kematiannya ada 2119. Nah, oke, kita next ya guys ya. Yang kita kan menghitung kematian nih, kita fokus ke kematiannya 2119 ini guys. Ingat tadi menghitung presentasi, kita harus tahu yang nilai yang kita hitung ya, ini 2119 dibagi dengan universalnya tadi yang saya jelaskan masih di poin A. Jumlah keseluruhan kematian dari semua kanker itu adalah 207.210 dikali dengan 100%, karena kita pengen nyari presentasi seperti biasa. Habis itu ketemu nih hasil Z-nya ini 1%, dari 0,0110 dikali 100%. Nah, ternyata Z-nya ini 1% guys, bukan 2%. Padahal di soal ini dia bilangnya 2%, makanya opsi E ini adalah salah. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yang A tadi guys ya. Habis itu kita lanjut soal yang ketiga guys. Soal yang ketiga ini, ini adalah soal peluang guys ya. Ini sudah dipelajari kalau nggak salah, kalau nggak di kelas 11 di kelas 12 deh. Kita coba kerjakan soal peluang ini. Dari survei ini, dalam satu kelas dilakukan survei kepada para siswa. Dari survei ini diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi. Langsung tulis pernyataannya. Pernyataan nasi, atau saya kasih lambang P nih guys. Maksudnya nasi ini, orang yang sarapan dengan nasi itu ada 68 orang. Habis itu roti nih guys, ada 50 orang yang sarapan dengan roti. Kita tulis nih dalam pernyataan, roti yang makan dengan roti adalah 50 orang. Habis itu 8 orang sarapan nasi dan roti, alias sarapan keduanya nih guys. Kita tulis nih nasi dan roti. Itu kita kasih variable R. Ini adalah 8 orang. Habis itu ada 35 orang yang sarapan tidak dengan nasi dan juga tidak dengan roti guys. Alias ya tidak nasi atau roti, kita kasih value T, itu adalah 35 orang. Kita sudah tulis nih informasi-informasi pentingnya. Jadi kita tinggal eksekusi nanti kalau misalkan ada perhitungan. Oke? Lihat soalnya. Set.
Jika dalam kelas tersebut itu dipilih seseorang anak, ingat seorang berarti dipilih satu orang guys. Ini penting banget, kalian jangan sampai lupa. Habis itu tanya berapa peluang terpilih anak yang hanya sarapan dengan nasi. Waduh, berapa nih peluangnya terpilihnya anak yang hanya sarapan dengan nasi doang? Tadi yang makan nasi berapa? 6-8 orang kan ya yang makan nasi doang. Oke, habis itu kita harus cari nih guys. Apa benar yang makan nasi doang itu 6-8 orang? Dan apakah benar yang makan roti ini 50 orang gitu? Kita kan nggak tahu nih guys. Nah, kalian tuh kebanyakan terjungkal di bagian sini. Jadi kalian tuh langsung ngira yang makan nasi itu ada, yang makan nasi doang ini ada 6-8 orang, dan yang makan roti doang itu ada 50 orang. Ternyata sebenarnya itu ada yang ini guys, gabungan antara nasi dan roti 8 orang. Nah, cara mudah untuk ngerjain soal peluang seperti ini adalah dengan menggunakan diagram Venn. Nah, kita coba menggunakan diagram Venn. Nah, ini adalah diagram Venn. Diagram Venn ini istilahnya memberikan kayak gambar yang nasinya berapa, rotinya berapa. Nah, di sini aku mau jelasin kenapa nasinya di sini 60 dan rotinya di sini 42, sementara di sini nasinya 68, rotinya 50. Itu karena ada ini guys, ada ingat ini. Nah, ada ini. Ini adalah suatu gabungan, yakni tepatnya saya taruh di tengah ini 8. Sehingga ini 60 ditambah 8 sama dengan 68. Begitu juga 42 ditambah dengan 8 hasilnya 50 guys. Makanya untuk menghitung biasanya itu, oh ya, kalau kalian nggak mau nulis panjang-panjang, kalian bisa langsung kasih value tadi seperti saya. Nasi saya kasih P, untuk roti saya kasih Q, ini untuk nasi dan roti saya kasih R, begitu juga yang T, biar ini banyak nggak semrawut lah di diagram V-nya. Oke. Nah, ini untuk nyari siswa yang hanya makan sarapan nasi doang itu 68, ini kurangi sama orang yang makan nasi sama roti gitu loh guys. Sehingga ketemu 60 orang. Begitu juga dengan siswa yang hanya sarapan roti doang, ya berarti 50 orang itu Anda harus kurangi dengan 8 orang, alias orang yang makan nasi sama roti, sehingga yang hanya sarapan roti doang itu adalah 42 orang. Dan yang makan sarapan nasi dan roti ada 8 orang. Nah, yang tidak sarapan nasi dan roti itu ada 35 orang, ini yang variabel T guys ya. Oke, tadi kan siswa yang tidak sarapan antara nasi dan roti ini ada 35 orang seperti yang tadi tertera dalam soal. Habis itu kita harus nyari universalnya guys, karena nanti bakal dipakai untuk rumus peluang. Jadi kita tulis dulu total siswa semuanya itu ada berapa ya. Ini ada 60 ditambah 8 yang makan nasi sama roti, ditambah 42 yang hanya makan roti doang, sama 35 orang yang tidak sarapan nasi sama roti. Totalnya ada 145 siswa di dalam kelas. Oke. Habis itu kita hanya nyari peluang yang terpilihnya anak yang hanya sarapan dengan nasi, alias cuma 60 orang nih guys. Berapa peluangnya diambil satu ini guys? Kita langsung ke rumus peluang secara umum, ini bakal kepake, insya Allah bakal keluar ke di SNBT, ini wajib kalian tulis ataupun kalian pahami guys. Nah, ini adalah rumusnya secara umum adalah PA sama dengan NA per NS, alias peluang suatu A itu adalah jumlah suatu A dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, ini makanya aku nyari tadi yang total keseluruhan anak di dalam kelas ini ada berapa, karena nanti bakal dimasukkan ke NS ini guys. Sementara NA-nya ini kita masukkan orang yang hanya sarapan dengan nasi doang, alias 60 ini guys. Oke. Oke, ini rumusnya, siswa yang hanya sarapan nasi dibagi dengan total siswanya, itu bakal ketemu peluangnya. Habis itu biasa 60 dibagi 1/45, ini masih belum ada kan di dalam jawaban. Makanya kita sederhanakan dengan dibagi 5. Dibagi 5 guys ya. Set, dibagi 5. Nah, ketemu nih. Jawabannya 12/29, alias jawabannya adalah B. Ini jawabannya B, yang mana B? Aduh, sorry kursornya susah. Nah, yang ini B, oke? Good job. Nah, seperti itu adalah soal dari peluang, dan ini pasti bakal bervariasi lagi guys, tapi kurang lebih soalnya juga bakal mirip-mirip seperti ini guys. Oke, demikian merupakan video pengerjaan soal-soal yang dibocorkan bakal keluar di SNBT tahun 2025. Sebelum itu gua sorry banget, ini
mungkin dari kalian masih belum nyaman dengan penjelasan dari saya karena ini first time banget aku ngajarin orang pakai PPT dan sebenarnya masih belum pernah ngajarin orang ya. Jadi tolong dimaklumkan jika misalkan ada kekurangan dari video yang saya buat ini dan berikan support kepada saya. Ini juga akan jadi pelajaran bagi saya untuk next tutorial kedepannya supaya lebih jelas dan bermanfaat lagi guys. Nah itu aja mungkin sedikit pembahasan dari saya. Next mungkin bakal aku bahas lagi kalau misalkan ada soal lagi nanti gua bakal bahas lagi sebelum kalian SNBT di tanggal 23 besok. Jadi ini aja dari saya. Salam Bincang Kampus dan sekali lagi buat kalian yang masih belum subscribe channel Bincang Kampus langsung saja kalian subscribe guys karena subscribe dari kalian itu adalah motivasi dari buat saya dan untuk berkembang dan supaya saya lebih bersemangat lagi dalam buat konten-konten yang tentunya buat kalian semuanya. Oke? This only for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.